Setelah sampai di goa, tempat persembunyian Nyai Gondo Arum, Surodipo membuka cadar penutup wajah si pemimpin kelompok yang menyerang Surodipo. Surodipo pun langsung mengenali wanita di balik cadar hitam itu. Ia adalah Sutarsih, salah satu penggawa kepercayaan Nyai Kantili yang mengantar Surodipo ke kamar tamu keraton dan yang selalu mengawasi gerak-gerik Surodipo selama berada di keraton Nogosari. Kini jelaslah sudah, komplotan naga hitam itu berada di dalam keraton. Tapi siapa sang naga Antaka sebenarnya? Ujar Surodipo. Tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. Dia muncul atau lenyap tanpa meninggalkan jejak. Para penduduk memujanya sebagai seorang Bahurekso atau yang dikeramatkan. Tak seorang pun berani menentang setiap perintahnya. Para algojonya tak segan-segan menumpas setiap orang yang dianggap membangkang. Jelas Nyai Gondo Arum. Si nenek lalu menghela nafas panjang. Kemudian dia menatap pada Sutarsih dengan tatapan mata sayu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya perlahan sambil kembali menghembuskan nafas berat. Barangkali Tuan masih belum mengetahui asal-usul negeri yang serba aneh ini. Biar aku ceritakan cerita singkatnya. Terima kasih Nyai, mau menceritakan asal-usul negeri ini, ucap Surodipo. Negeri ini sudah ada sejak masa pemerintahan Prabu Airlangga di negeri Kahuripan. Sejujurnya, untuk pastinya, saya kurang tahu bila usianya mesti diukur dengan ukuran waktu di dunia asal Tuan. Karena seperti yang Tuan ketahui, waktu seolah berhenti di negeri ini. Kami tidak bisa mati oleh usia tua. Satu-satunya cara untuk mati bagi kami adalah harus ada sebab lain yang dilakukan secara fisik, yakni dibunuh atau bunuh diri jika sudah bosan hidup. Waktu itu leluhur kami berasal dari sebuah negeri kecil yang bernama Lodoyong yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa ini. Negeri di mana para wanita lebih berkuasa dibanding para lelaki. Bahkan raja kami adalah seorang wanita. Para prajuritnya pun adalah wanita. Para pria hanya menjadi petani, nelayan, atau pekerja kasar kelas bawah. Saat itu, Prabu Airlangga yang ingin mengembalikan kejayaan negeri Medang yang telah runtuh akibat serangan Raja Wurawari menyerbu negeri leluhur kami. Negeri kami pun runtuh. Ratu kami tewas terbunuh. Segenap keturunan ratu dan para pembesar negeri serta para penduduk yang masih setia pada putri mahkota mengungsi dari Lodoyong. Mereka terus melarikan diri ke arah barat hingga pada suatu ketika sang putri mahkota memutuskan untuk melakukan tapa berata demi mencari tempat pemukiman yang aman dan damai. Beliau mendapatkan wangsit dalam tapanya. Ketika melihat tempat di Gunung Lawu di mana terdapat seekor naga pertapa yang sedang bertapa di sana untuk menjaga pasarean atau makam para naga, maka kami pun segera berangkat menuju ke puncak Gunung Lawu. Di sana kami menemukan seekor naga pertapa. Sang naga pertapa yang sudah berusia lanjut tersebut
tidak keberatan untuk memberikan tempat pertapaannya yang dulunya merupakan tempat pemakaman bangsa naga untuk menjadi tempat tinggal leluhur kami. Namun dengan satu syarat, tempat di mana kami akan bermukim tersebut akan menjadi dunia yang berbeda dengan dunia asal kami. Waktu pun akan berjalan berbeda dengan dunia asal leluhur kami. Para leluhur kami setuju, maka sang naga pertapa pun memasang satu sekat gaib yang mengelilingi negeri baru kami, lalu pergi menghilang entah kemana. Satu-satunya penghubung dengan dunia luar adalah gerbang gaib di hutan larangan yang berupa pohon beringin kembar yang telah Tuan dan 2 prajurit Tuan lalui untuk masuk ke negeri ini. Setelah sekian lama leluhur kami mendiami negeri baru di dunia yang berbeda dengan tempat asal mereka, mereka pun baru menyadari bahwa usia mereka tidak bertambah, meskipun di negeri ini tetap ada siang dan malam. Dan yang paling menyiksa para leluhur kami adalah ketiadaan lawan jenis, yakni para lelaki, kecuali bagi mereka yang memutuskan untuk menjadi biksuni atau brahmana. Ketiadaan lawan jenis sangat menyiksa. Leluhur kami juga sangat kesepian karena tidak mempunyai para penerus. Sedangkan waktu itu jumlah leluhur kami hanya sekitar puluhan orang. Akhirnya leluhur kami melakukan kebiasaan yang seperti Tuan pun tahu. Kami menculik para pemuda yang masih perjaka untuk kami ambil benihnya agar kami bisa mengandung. Para perjaka diculik ke negeri kami, lalu disetubuhi. Setelah itu dikembalikan ke dunia asal mereka setelah diberikan ajian sirep agar mereka lupa dengan semua hal tentang negeri kami. Setelah bayi kami lahir, mereka akan dikirimkan ke dunia tempat asal ayahnya untuk dititipkan pada ayahnya. Apabila yang lahir adalah laki-laki, mereka akan tetap tinggal di dunia ayahnya. Tetapi bila yang lahir adalah bayi perempuan, setelah mereka dewasa, mereka akan dibawa kembali ke negeri ini untuk menjadi penduduk negeri ini. Waktu itu, ratu kami, Ratu Guntur Sari pun ingin mempunyai seorang keturunan. Dia memerintahkan aku untuk mencari seorang pria yang pantas, baik budi pekertinya, serta tampan dan gagah untuk ia ambil benihnya, demi membuahi rahimnya. Kelak, apabila anaknya yang lahir adalah seorang perempuan, dialah yang akan meneruskan tahtanya kelak. Waktu itu aku berhasil menculik salah seorang petinggi keraton Mojopahit yang masih mempunyai hubungan saudara dengan Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Setelah ratu kami melakukan hubungan badan dengan pria itu, lahirlah seorang bayi perempuan yang sehat. Karena di negeri kami waktu seolah terhenti, maka sang ratu mengirimkannya ke dunia asal ayahnya dan dititipkan kepada ayahnya dengan perjanjian bahwa kelak jika ia sudah dewasa, dia harus kembali ke Nogosari untuk menggantikan tahta ibunya. Namun nasib sang putri mahkota di Mojopahit sangat buruk. Waktu itu di masa pemerintahan Prabu Jayanegara, para prajurit sangat aktif untuk mencari para gadis perawan untuk dijadikan wanita persembahan, untuk dijadikan penghuni istana Kapopongan Raja dan menjadi budak nafsu sang Prabu. Prabu Jayanegara yang mengetahui kecantikan putri mahkota kami
pun langsung menghendaki untuk menjadi budak nafsunya. Ayah putri mahkota kami pun memberikan putrinya kepada Prabu Jayanegara karena tergiur oleh bujukan sang Prabu yang menawarinya kenaikan pangkat jika bersedia memberikan putrinya. Putri mahkota dan abdinya yang sama-sama cantik itu pun menjadi budak pemuas nafsu sang Prabu di istana Kapopongan Mojopahit. Ratu Guntur Sari yang mengetahui hal tersebut mengutusku untuk menjemput putrinya. Sang putri dan pembantunya pun berhasil aku bawa ke negeri ini setelah lolos dari kejaran para prajurit Mojopahit. Hingga beberapa waktu kemudian, sang putri diangkat menjadi ratu negeri ini dengan nama Sri Maheswari. Sedangkan pembantunya yang juga sahabatnya yang bernama Kantili diangkat menjadi Mahapatih negeri ini. Setelah itu, sesuai adat tradisi yang ditetapkan, sang Ratu Guntur Sari mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan dirinya ke kawah Gunung Lawu ini. Tutur Nyai Gondo Arum dengan panjang lebar. Surodipo hanya bisa mengangguk-angguk takjub sekaligus aneh mendengar penuturan si nenek yang sulit untuk diterima dengan akal sehat tersebut. Seandainya ia tidak mengalaminya sendiri dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, ia pasti tidak akan percaya dengan cerita Nyai Gondo Arum. Untuk selanjutnya, apa yang terjadi di masa pemerintahan Ratu Sri Maheswari? Kau sudah tahu bukan? Retno Jumini sudah menceritakan pada tuan semuanya, ujar Nyai Gondo Arum. Ya, saya sudah mendengarnya. Lalu, apa tujuan Ratu Maheswari membawa saya dan dua prajurit saya ke negeri ini? Kalau mereka menghendaki, rahasia negeri ini akan tetap aman. Karena meskipun kami menyelidiki dari dunia kami tidak akan menemukan apa-apa tentang negeri ini dan misteri menghilangnya para perjaga di desa-desa sekitar Gunung Lawu ini. Tanya Surodipo. Si nenek tertawa cekikian penuh makna, sementara wajah Retno langsung memerah dan memalingkan wajahnya dari Surodipo. Bukankah sudah jelas? Ucap si nenek sambil tertawa kecil. Tuan Tumenggung akan menjadi penebar benih untuk rahim sang ratu. Apabila nanti bayinya perempuan, putri tuan itulah yang akan menjadi ratu penguasa negeri ini. Kontan wajah Surodipo pun memerah, karena bagaimanapun juga sang ratu memang wanita yang sangat cantik. Nyaris sempurna kecantikannya tersebut. Kulitnya putih mulus bak mutiara, matanya selalu memancarkan sinar bak intan permata, rambutnya hitam berkilau, tubuhnya yang molek, montok dan sintal, apalagi senyuman manisnya selalu membuat jantung Surodipo berdegup kencang. Melihat ekspresi Surodipo yang seperti itu, Retno Jumini hanya bisa berdecih sebal. Sebal sekali ia melihat Surodipo, sepertinya sangat terpana oleh kecantikan sang ratu. Telinga sang gadis hitam manis seolah mendengar bunyi yang sangat tajam seiring memanasnya dua daun telinganya. Wajah dan sekujur tubuhnya pun memanas, tanda ia sedang dibakar oleh api cemburu. Hening untuk beberapa saat, sampai akhirnya Surodipo kembali mengajukan pertanyaan.
Nyai Tabib, apakah mereka bisa dipulihkan lagi? Maksudmu? Tanya Nyai Gondo Arum. Para pemuda perjaka yang pada melempem itu. Kasihan kalau suatu saat mereka bisa kembali ke dunia asalnya, tapi kehilangan kejantanannya. Ucap Surodipo. Oh, itu. Si nenek tertawa menggigik dengan wajah bersemu merah. Begitu pula Retno yang menutupi mulutnya dengan tangannya karena tak bisa menahan tawanya. Wajahnya pun merona merah. Akan tetapi setelah berhenti tertawa, wajah si nenek berubah menjadi sangat muram. Ya, akulah yang bertanggung jawab atas musibah ini. Surodipo mahfum kalau si nenek merasa sangat berdosa atas perbuatannya. Maka ia pun berkata, saya percaya semua itu Nyai lakukan karena tidak ada pilihan lain. Begitupun adik ini. Tunjuknya pada Sutarsih. Meskipun aslinya usia Sutarsih jauh lebih tua daripada Surodipo. Ya, saya setuju sekali Nyai. Kita harus menyelamatkan para pemuda itu dan membawa mereka pulang ke dunia asalnya. Timpal Retno Jumini. Ya, sebenarnya aku sudah lama menciptakan ramuan obat untuk mengembalikan kejantanan dan sifat jantan para pemuda itu. Tapi komplotan naga hitam selalu merintangi aku. Mereka seolah bisa membaca pikiranku sehingga selalu satu langkah lebih maju daripada aku. Aku pun tak punya pilihan lain selain tetap mengabdi dengan baik pada Ratu Sri Maheswari. Ucap Nyai Gondo Arum dengan lemas. Ya, aku juga bertanggung jawab atas keselamatan dua prajuritku yang diculik oleh Sang Naga Antaka. Oh ya, apakah Nyai tahu bagaimana cara untuk kembali ke dunia asal kami? Tanya Surodipo. Hanya ada satu cara, yaitu melalui beringin kembar di tepi hutan luar kota raja. Tempat pertama Tuan datang kemari. Beringin kembar itu merupakan gerbang gaib yang tersambung ke beringin kembar di hutan larangan dekat desa Jatiwalu. Jelas si nenek. Surodipo terdiam sejenak sambil menatap wajah Retno. Tiba-tiba gadis berkulit hitam manis ini terbatuk-batuk lagi sambil memegangi dadanya yang sakit. Retno memalingkan wajahnya dari Surodipo sambil terus terbatuk. Ia pun buru-buru menyeka darah yang memuncrat keluar dari dalam mulutnya yang menyertai batuknya. Retno, ucap Surodipo perlahan sambil melihat Retno yang membelakangi sambil terus terbatuk-batuk. Sebetulnya semenjak kita pertama bertemu kembali di negeri ini, aku ingin bertanya, kenapa kau sering terbatuk-batuk seperti itu? Itu bukan batuk biasa. Apakah kau terkena semacam racun, Retno? Retno Jumini tidak langsung menjawab. Dia menatap Nyai Gondo Arum. Si nenek tabib yang teramat sakti ini pun mengangguk perlahan dengan wajah menyiratkan kesedihan sambil mengalirkan tenaga dalamnya ke pundak Retno. Kemudian berkatalah ia pada Surodipo. Sebenarnya Retno terkena pukulan Ajian Halimun Pati Sukmo milik Sang Naga Antaka ketika ia mencoba melarikan diri dari negeri ini. Ajian tersebut
merupakan satu pukulan berinti hawa dingin yang sangat dahsyat. Retno berhasil menghindari pukulan tersebut. Pukulan itu hanya menyerempet tubuhnya. Jika terkena langsung, siapapun pasti langsung mati dengan sekujur tubuh membeku oleh ajian itu. Namun akibatnya cukup fatal bagi Retno. Jika sedang kambuh, seluruh darah di tubuhnya bisa membeku dan paru-parunya akan mengkerut kedinginan. Maka setiap kali sedang kambuh, aku harus mengalirkan tenaga dalamku padanya seperti ini. Apakah tidak ada obatnya, Nyai? Tanya Surodipo dengan wajah menyiratkan kekhawatiran pada Retno. Sayangnya aku belum menemukan obatnya, karena ajian itu sangat dahsyat dan langka, yang hanya dimiliki oleh leluhur kami dari negeri Lodoyong. Maka satu-satunya cara adalah dengan mengalirkan tenaga dalamku seperti ini saat ia kambuh, meskipun ini hanya sementara. Jawab si nenek dengan lemas. Apakah mungkin si naga antaka itu memiliki penawarnya? Mungkin saja ia tahu cara untuk mengobatinya. Jawab si nenek. Berarti satu-satunya cara adalah mengalahkan dan meringkus dia. Tandas Surodipo. Si nenek pun hanya mengangguk perlahan, karena ia pun tidak tahu pasti apakah si naga antaka benar-benar memilikinya, selain berpikir apakah Surodipo mampu mengalahkannya. Ajian Halimun Pati Sukmo. Apakah ajian Rajah Penyangga Langit yang diturunkan guru kepadaku mampu untuk menandinginya? Karena sepertinya ajian-ajian kuno yang menurut tabib sekelas Nyai Gondo Arum pun sangat dahsyat semacam itu, sangat sulit untuk ditandingi, apalagi ditaklukkan. Gumam Surodipo dalam hatinya. Ketika Surodipo hendak membuka mulutnya lagi, tiba-tiba telinganya menangkap suara gemerisik langkah-langkah yang sangat halus. Begitu pula si nenek dan Retno. Shh, ada yang datang, bisik Surodipo. Nyai Gondo Arum dan Retno Jumini pun mengangguk. Ada beberapa algojo naga hitam, jumlahnya lebih dari 10, bisik Surodipo. Tiba-tiba sang Tumenggung mengambil nampan yang tadi dipakai oleh Retno untuk menyuguhkan minuman dan singkong rebus, lalu memutar-mutar di belakang punggung Sutarsih. Sekonyong-konyong di nampan kayu tersebut menancap 3 batang pisau hitam kecil sebesar jari telunjuk. Rupanya mereka mengincar Sutarsih agar gadis punggawa keraton itu tidak membuka mulutnya pada Surodipo. Saat itu juga dari mulut goa bermunculan orang-orang berpakaian dan berkerudung hitam. Semuanya menutupi wajah mereka dengan cadar hitam. Mereka langsung menghunus golok mereka masing-masing dan langsung menyerang Surodipo serta Retno dan Nyai Gondo Arum. Pertarungan di dalam goa yang cukup sempit itu pun terjadilah. Retno yang gerakannya nampak agak lambat dan nafasnya mudah tersengal-sengal, nampak agak terdesak oleh keroyokan para algojo itu, sehingga Nyai Gondo Arum pun dengan sebat langsung menolongnya. Karena Surodipo terlalu sibuk, sebab ia yang paling banyak dikeroyok para algojo itu, selain ia juga harus melindungi Sutarsih. Ternyata
ilmu kanuragan si nenek tabib itu sungguh luar biasa. Gerakannya masih tetap lincah, serangan-serangan mautnya masih tetap sebat, dan tenaga dalamnya pun sangat tinggi. Beberapa algojo yang kena babuk tongkat bututnya langsung berkelojotan dan muntah darah. Tulang-tulang mereka yang terkena pukulan tongkat si nenek langsung patah atau remuk. Suradipa pun tak kalah hebatnya. Sudah banyak para algojo yang roboh kena pukul atau tendangan sang tumenggung. Ia pun tak sungkan untuk menggunakan senjata rahasianya yang bernama Mutiara Setan, karena ia yakin di Nogosari ini tidak ada yang mengenali senjata rahasia maut tersebut yang identik dengan si hantu kelelawar hitam alias Kirono Ikusilo. 3 dari pengeroyoknya yang paling ganas dan kejam tewas dengan jidat berlubang terkena lemparan Mutiara Setan sang tumenggung yang terkenal dahsyat tersebut. Beberapa jurus kemudian, pertempuran di dalam goa persembunyian Nyai Gondo Arum pun berakhir sudah dengan diringkusnya para algojo naga hitam yang masih selamat. Mereka semua diikat lalu didudukkan di sebelah Sutarsih. "Ayo, katakan, di mana sarang si naga Antaka, iblis betina itu?" bentak Suradipa pada Sutarsih. Namun gadis ini tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Hanya matanya saja yang menatap tajam pada Suradipa. "Tak ada gunanya kau tetap membela tuanmu itu. Kau sendiri nyaris mati kalau tidak aku tolong," cecar Suradipa lagi. Tapi Sutarsih malah berdecih membuang ludahnya. "Cih, aku tidak peduli walau kau sudah menolongku. Aku tidak merasa hutang nyawa padamu. Bahkan aku merasa lebih baik mati daripada mengkhianati tuan kami." Semua kawannya yang sesama algojo naga hitam dan nyaris membunuh Sutarsih pun menganggukkan kepalanya, tanda mereka semua setuju dengan Sutarsih. Sepertinya percuma bicara pada mereka. Mereka sangat setia pada naga Antaka dan lebih baik mati daripada berkhianat, ucap Nyai Gondo Arum. "Lalu bagaimana kita bisa mengetahui sarang si naga Antaka itu?" tanya Suradipa. Nyai Gondo Arum tidak langsung menjawab. Ia lalu memperhatikan bola mata Sutarsih dan para algojonya yang lain. Kenapa aku baru menyadarinya?" gumamnya. "Maksud guru?" tanya Retno Jumini penasaran. "Mereka dalam pengaruh ilmu sirep yang sangat ampuh. Jadi mereka melakukan semua perintah si naga Antaka tanpa mereka sadari," ucap Nyai Gondo Arum. "Guru tahu bagaimana cara membebaskan mereka dari pengaruh naga Antaka?" tanya Retno lagi. Nyai Gondo Arum mengangguk pelan. "Ya, ada satu cara. Sekarang tolong kau ambilkan 1 baskom air dan kembang 7 rupa." 1 baskom dari tembaga yang berisi air kembang 7 rupa kemudian ditaruh di hadapan si nenek. Nyai Gondo Arum pun menutup matanya. Ia bersemedi dengan mulut berkomat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian ia membuka matanya lalu mengibaskan tangannya ke muka. Saat itulah air di dalam baskom tersebut menyembur
ketujuh algojo komplotan naga hitam yang duduk di hadapannya. Ketujuh sosok wanita itu lalu jatuh terbaring seraya memekik kesakitan. Tubuh ketujuh algojo itu kelojotan. Dari ubun-ubun mereka keluar asap hitam pekat berbau bangkai. Tenang dan bertahanlah. Ilmu hitam yang menguasai diri kalian sedang aku keluarkan. Tandas Nyai Gondo Arum sambil tangannya seperti sedang menarik-narik sesuatu dari tubuh ketujuh wanita algojo tersebut.